untuk video kali ini yaitu tentang tutorial lengkap membuat basis data di Microsoft Access. Sebelum itu bisa diklik data blank, terus bisa diklik folder untuk menentukan lokasi penyimpanan file nantinya. Jika disimpan bisa diklik di sini, disimpan di folder MS Access, dan saya kasih nama folder manajemen kendaraan operasional karena kebetulan untuk video kali ini yaitu untuk Bank Mandiri, jadi di akhirnya saya tambahkan Bank Mandiri. Habis itu langsung diklik OK untuk menyimpan username folder tadi dan langsung klik create untuk lanjut ke pembuatan selanjutnya. Ini yang pertama yaitu pembuatan tabel, dimana bisa diklik kanan untuk menyimpan sesuai dengan namanya. Nah, untuk tabel yang pertama ini aku menggunakan tabel kendaraan, berarti di dalamnya itu berisikan informasi tentang data kendaraan. Setelah disimpan, langsung diklik untuk desain view. Nah, dimana di sini ada beberapa field name atau indikator, dimana perlu adanya yang menjadi kunci. Nah, di sini kuncinya itu saya memakai ID mobil. Oke, di sini untuk ID mobil menggunakan type-nya itu auto number dan tanggal masuk itu pakai date atau time. Dan untuk mereknya di sini aku pakai Lockwisap. Jadi nanti ada pilihannya gitu. Langsung diklik seperti yang dicontoh, terus klik yang I will. Terus bisa masukkan nanti maunya yang dijadikan pilihan itu apa saja. Lanjut klik next dan itu nomornya tetapkan aja, langsung di finish. Terus lanjut untuk warna itu sama juga menggunakan logam pixar. Untuk tutorialnya sama ya seperti tadi. Untuk selanjutnya untuk plat nomor yaitu menggunakan short tag, namun di sini yaitu ada batasannya itu 255 ya, itu ganti aja 10. Mohon maaf untuk ID mobil itu menggunakan number ya, terus di bawah itu keterangannya long integer biar angkanya gak banyak-banyak juga. Langsung bisa disimpan. Untuk penjelasan lebih detailnya nanti di akhir karena akan nyambung dengan tabel-tabel lainnya. Oke, di sini lanjut ke datasheet view dan di sini bisa diisi sebagai contoh aja ya, ini agar ada data yang sudah masuk. Oke, untuk contoh datanya aja aku masukin 2, terus klik kanan dan disimpan. Selanjutnya yaitu bikin tabel baru, terus seperti di video caranya, terus langsung klik desain view, dimana namanya itu ya seperti video sebelumnya. Oke, ini tabel selanjutnya. Seperti biasa di save dan dinamakan. Untuk contoh selanjutnya yaitu ada di Dinas Reimbursement, yaitu berisikan data tentang tabel dinas dan reimbursement. Nah, untuk itu desain view. Nah, untuk indikatornya ini tentunya beda-beda ya, ini sesuai contoh, dan untuk tipenya juga menyesuaikan. Oke, untuk ID-nya itu tipenya auto number, namanya itu short tag dengan aku batasin 100, dan untuk jabatannya itu pakai Lockwisap ya. Jadi sesuai indikator ada apa aja gitu pilihannya seperti penjelasan sebelumnya.
Untuk tipe selanjutnya yaitu tanggal pakai date ya, untuk tanggal pulangnya juga sama. Dan untuk jumlah hari, nah karena hari itu pakai number, dan terus kita harus scroll ke bawah ya, karena untuk di T-Dinas ini banyak indikatornya. Terus untuk tujuan juga sotek, di sini aku batasin sampai 100. Terus untuk uang saku karena ini berupa nominal jadi pakai asuransi. Begitu juga untuk uang makannya. Terus untuk total pengeluaran, nah biar otomatis itu kita pakai calculate. Nah caranya gimana, itu sesuai dengan contoh, jangan lupa sesuaikan sama fitment dari sebelumnya, karena tadi itu ada uang makan sama uang saku. Jadi untuk rumusnya seperti di video. Untuk terakhir mobil itu pakai yang number ya, sesuaiin sama yang tadi yang di tabel kendaraan, karena nanti juga bersinambungan juga dengan relasinya gitu. Oke, jangan lupa disimpan. Terus selanjutnya yaitu relasi ya, dimana itu bisa diinput semua tabel-tabel yang udah dibuat. Di sini aku ada 4, itu bisa diklik add select table atau add table di atas itu. Nah setelah itu dari kotak-kotak ini bisa dipindah juga, disesuaikan nanti untuk mempermudah buat relasinya. Di sini relasinya yaitu ID mobil ya, dimana di tiap tabel itu ada indikator ID mobil, namun yang dijadiin pedoman itu di T kendaraan. Jadi nanti semua data itu pasti nyambung. Caranya tinggal diklik itu, dicentang juga biar nanti jadi one to many. Nah dimana untuk yang tandanya tak hingga itu yaitu bisa ngisi sesuai dengan yang ada tanda satunya itu, jadi sesuai sama data dari T kendaraan, tidak bisa asal klik atau enggak input gitu ya. Oke, untuk relasinya sudah selesai, lanjut untuk pembuatan Gform. Itu bisa diklik tabelnya dan bisa create form design gitu ya. Terus bisa diedit, di sini dirapikan, disesuaikan sama yang kalian mau. Jangan lupa di desain view dulu. Untuk selanjutnya yaitu pengeditannya, bisa diklik yang detail itu. Terus di bagian property sheet, di bagian back color kalau belum muncul itu ada di bagian form design, nanti ada property sheet. Nah bisa diklik detail ya. Terus itunya detail juga, untuk itunya format, dan bisa pilih back color, disesuaikan sama kalian diwarnain apa. Nah di sini aku pilih itunya warna putih ya, tema dasarnya, jadi semuanya aku samain putih. Begitu juga di bagian atas, di bagian form header ya, sama seperti caranya. Oke, di sini bisa dirapikan ya, itu sesuai seleranya kalian masing-masing.
Oke, untuk selanjutnya itu ada tabel inducement, itu sama ya, untuk tampilannya biar satu tema seperti yang tabel-tabel sebelumnya. Oke, karena semua form udah sama desainnya, yaitu bisa lanjut ke pembuatan button ya. Nah, itu bisa di from design, itu pilih yang button dan diklik kalian mau taruh di mana. Untuk saya sendiri tuh taruhnya di bawah ya. Nanti bakalan muncul seperti di layar. Nah, untuk yang pertama, button pertama yaitu di record dan bagian add new record gitu, dan bisa diklik naik. Nah, di bagian ini bisa pakai picture ya, jadi nanti bisa input gambar di situ. Namun di sini aku tanpa gambar, jadi langsung diganti teksnya, itu aku ganti tambah data gitu, langsung di next. Di sini samain kayak tadi biar gak usah ngedit lagi terkait kata-katanya, dan finish dan dirapikan. Untuk selanjutnya, button selanjutnya bisa diklik seperti yang pertama tadi, dan kedua ini record, terus di bagian delete record ya. Nah, itu tadi kan tambah data, sekarang delete record. Untuk caranya itu sama seperti di video, itu tinggal ada beberapa pilihan untuk button-button yang mau kalian masukkan atau tampilkan di form kalian. Oke, untuk selanjutnya tadi sudah ya, di bawah itu lanjut ke button selanjutnya. Di sini aku taruh di bagian atas pojok kanan. Nah, tadi itu record ya, dan sekarang itu record navigation. Itu untuk sebelum atau sudah itu bisa diklik ya, sesuai yang kalian mau. Di sini aku cukup pilih 2 saja, dan caranya itu sama. Misal mau dikasih gambar juga bisa juga, cuma aku di sini ngikutin dari sananya aja.
Oke, karena semua button di form yang aku mau sudah semua, jadi selanjutnya tuh bisa dipilih semua ya, karena aku kan ada beberapa form, jadi biar gak usah ngedit dari awal tadi, langsung kalian buka seperti yang di video, jadi tinggal di Ctrl C Ctrl F gitu ya. Cuma aku ini pisah-pisah karena itu berantakan gitu ya, jadi yang atas dulu terus habis itu baru yang bawah seperti di contoh video. Oke, karena udah selesai yaitu lanjut ke tetap di form desain ya. Itu langsung klik insert image di sini karena ini khusus untuk Bank Mandiri. Jadi aku tambahin logo yang udah di remove backgroundnya. Nah, nanti bisa kalian klik seperti di video ya dan dirapikan. Oke, karena tabel dan form sudah semua ada relasinya, lanjut untuk tampilan menu utama ya. Di sini langsung di bagian create itu bisa kalian pilih navigasi. Nah, di situ ada beberapa mau horizontal, vertikal yang sesuai yang kalian mau. Nah, untuk di sini aku pilih yang vertikal ya. Nah, untuk pengeditannya itu hampir sama seperti pengeditan di form tadi. Jadi aku percepat aja. Oke, karena udah ini langsung yang add new tadi bisa kalian masukkan dari tabel-tabel apa aja. Di sini aku tadi ada 4, jadi lanjut aku samain ya terkait data-datanya itu. Nah, di sini aku samain juga untuk temanya itu latar belakangnya itu putih. Jadi itu dibalikin lagi sama kalian maunya gimana. Oke, karena udah selesai rapikannya, lanjut itu bisa diklik detail ya. Nah, untuk navigasinya jangan lupa tiap ada perubahan itu disimpan. Nah, untuk navigasi formnya itu aku kasih nama form utama gitu ya. Nah, terus bisa lanjut di klik bagian form design, bagian insert image itu samain ya seperti itu, seperti di video.
Selanjutnya diklik detail, terus di bagian properti sheet ya, itu bisa kalian klik di bagian data. Itu ada yang namanya navigation target name. Nah itu sesuaikan, yang pertama itu kan diklik ya yang bagian tadi data kendaraan, jadi untuk formnya data kendaraan. Nah begitupun seterusnya. Nah ini kalau sudah berhasil kalian input untuk tampilannya seperti ini, jadi bisa kalian rapikan ya dan sesuaikan lagi. Oke, untuk selanjutnya yaitu penambahan tabel dan form untuk login ya. Pertama itu bisa klik dan tabel seperti di awal tadi, klik kanan, terus bisa disimpan di sini. Aku kasih nama T user gitu ya. Jadi untuk pembuatan tabel dan form tambahan ini berguna untuk saat login gitu ya, jadi nanti pakai password dan itu dari sini. Nah di sini untuk the usernya tuh ada ID pakai octa number, terus untuk ada username dan password ya seperti di video. Usahakan semua entah itu di caps lock atau enggak harap disesuaikan biar nanti, karena berpengaruh juga untuk rumus di akhir untuk bagian perumusannya gitu ya. Nah itu titik 3 di bawah itu untuk milih ya, karena nanti saat login biar password yang kita input itu langsung seperti bintang-bintang, jadi tidak tahu. Namun untuk yang bisa diinput itu nanti sesuai sama data yang ada di tabel user ini untuk diloginkan gitu. Oke, kalau tabel udah selesai lanjut ke form ya. Untuk formnya itu ambil yang biasa aja, karena untuk di video kali ini itu aku pakai desain sendiri. Jadi insert gambar di from design itu di browse, terus bisa kalian pilih. Nah ukurannya disesuaikan sama yang kita mau. Terus kalau aku di sini pertimbangannya itu sama form sama tabel tadi, jadi garis kanan kirinya itu aku samain di batasan 19 gitu ya. Terus selanjutnya 19, 18, 19, 20 gitu, intinya punya jarak yang dekat gitu, enggak yang jauh.
Oke, karena ini form ya, itu juga disesuaikan juga biar nanti transparan gitu ya, menyesuaikan. Terus save-nya itu untuk aku di sini kasih nama form login gitu.
Oke, karena tadi udah ya, terus terkait loginnya juga udah dibesalah benarnya, terus kita lanjut untuk melambungkan loginnya dengan form utama yang tadi kita buat, yaitu bisa disamain ya seperti di video, yaitu cukup menambahkan di bagian open form aja yaitu, nah itu bisa diklik dulu, nanti tiba itu ada seperti add new action, bisa kalian ketik open form, dimana bagian form namanya itu sesuaikan dengan form yang tadi. Kalau nama formku itu form utama, kalau udah disesuaikan bisa di save dan di close. Habis itu bisa kita langsung cek ya akhirnya berhasil atau tidak, itu di klik kanan dan form view. Nah di sini sesuaiin sama yang ada di user tadi ya, aku pakai yang adminnya. Nah ini sudah berhasil, diklik OK aja dan langsung bawa ke menu utama tadi, dan di sini juga bisa langsung mengisikan gform gitu. Udah itu saja, semoga bisa membantu. Jika ada kesulitan apapun bisa tolong chat di kolom komentar, semoga membantu.